Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, sahabiat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dan desain kurikulum. Adapun poin-poin besar yang akan kita jelaskan yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan anatomi kurikulum dan komponen kurikulum. Yang kedua, apa saja jenis-jenis desain kurikulum. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, anatomia, dari anatemnein, yang berarti memotong, atau kemudian akan lebih tepat dalam pokok bahasan ini dapat disebut atau diartikan dengan menggunakan arti struktur atau susunan, atau juga bagian atau komponen. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Oleh karena itu, pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan pada asas-asas tertentu. Anatomi kurikulum dapat dirumuskan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, tujuan. Dalam kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peran penting untuk mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Jenis yang kedua yaitu isi atau materi. Isi atau materi kurikulum hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, strategi. Strategi mengajar dalam kurikulum merupakan komponen yang bersifat umum dan tidak mengikat. Penentuan pilihan strategi mengajar menjadi kewajiban seorang pendidik. Hal tersebut berkaitan dengan isi atau materi yang akan disajikan, situasi dan kondisi peserta didik, serta lingkungan tempat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Jenis yang keempat yaitu media. Media adalah sumber belajar yang secara luas. Media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi merupakan suatu bagian komponen kurikulum. Dengan evaluasi dapat memperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu penyempurnaan. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis desain kurikulum. Desain kurikulum merupakan aspek yang amat penting dari kurikulum planning karena menunjukkan elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam perencanaan kurikulum dan hubungan elemen-elemen ini dalam proses pengembangan kurikulum, yang merupakan cara untuk menentukan pemilihan organisasi berbagai pengalaman belajar yang diselenggarakan di sekolah dan menentukan peranan pendidik, peserta didik, dan orang lain yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama, subject centered design. Desain ini termasuk dalam kategori desain yang paling tua dan terpopuler serta paling banyak digunakan. Desain ini berpusat pada mata pelajaran atau bahan ajar. Jenis yang kedua yaitu learner centered design. Desain yang berpusat pada pembelajaran, suatu desain kurikulum yang mengutamakan peran peserta didik.
Yang ketiga, problem centered design. Desain yang pusatnya adalah problem atau masalah. Desain kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Cukup sekian pembahasan kita untuk materi anatomi dan desain kurikulum. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.